Pemirsa, jelang hari pencoblosan Pilkada DKI, Bawaslu DKI Jakarta menerima sejumlah laporan kecurangan Pilkada. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Said Kutub dari Gedung Bawaslu DKI Jakarta. Tezar, berapa banyak laporan kecurangan Pilkada DKI yang sudah diterima Bawaslu DKI saat ini dan apa saja jenis kecurangan yang dilaporkan? Ya Leza, memang pada H-1 ini Bawaslu masih menerima laporan-laporan dari kedua belah pihak, namun untuk jumlahnya sendiri belum dapat terkonfirmasi oleh pihak Bawaslu DKI karena ini masih terus dilakukan, karena selain dari laporan, Bawaslu juga tentunya harus memverifikasi laporan-laporan tersebut apakah valid atau tidaknya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan investigasi. Nah, yang terhangat tentunya yang kita tahu bersama bahwa ini juga telah beredar di media sosial maupun di media mainstream, yang tentunya adalah saling lapor dugaan politik yang berbau sembako, karena kita tahu bersama ini yang menjadi hangat belakangan ini. Pada Minggu pagi lalu tim hukum dan juga advokasi kubu Anies Sandi melaporkan tim pemenangan Ahok Jarot ke Bawaslu karena diduga menggelar bazar sembako dengan harga yang sangat murah yang disebut dilakukan di 10 titik yang menjadi basis Anies Sandi. Sementara pada malam harinya, pada Minggu malam ini, tim dari Ahok Jarot melaporkan tim pemenangan Anies Sandi, kemudian juga pengusaha Haritanu yang kita tahu juga berada di kubu pihak Anies Sandi, kemudian juga istri Anies Sandi, Nur Asia, juga ini dilaporkan ini juga terkait dengan dugaan yang sama, adalah pembagian sembako dan dalam bazar murah. Dan ini juga laporan ini didasarkan pada video yang tersebar juga di media sosial, dan hingga hari ini pihak Bawaslu Pusat, maksud kami Bawaslu DKI Jakarta maupun Bawaslu tingkat kota masih terus menerima laporan-laporan, dan juga ini terkait dengan soal adanya temuan sembako yang disiapkan dan disebut-sebut ini merupakan siap dibagikan dan diberikan dari tim pemenangan salah satu calon pasangan gubernur dan juga cagup DKI Jakarta yang akan bertarung besok. Nah, meskipun memang hingga saat ini kedua kubu masih membantah laporan dari kubu lawannya, namun Bawaslu DKI juga menyatakan akan terus mendalami dan juga menginvestigasi temuan dan juga laporan yang ada di lapangan, baik itu dari tim pemenangan maupun laporan dari orang per orang. Eliza. Ya, Tezar, lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari Bawaslu atas laporan kecurangan ini? Ya Leza, memang seperti dikatakan oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mima Susanti, menyatakan bahwa dari laporan-laporan ini tentunya Bawaslu akan menelusuri dan terlebih dahulu adalah memvalidasi dari laporan-laporan apakah ini akan divalidasi dulu apakah ini benar laporannya, kemudian baru Bawaslu ketika nanti ditemukan bahwa ini benar, baru kemudian Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah konkret, meskipun ini salah satunya adalah terkait dengan sembako dan juga dugaan temuan adanya sembako yang siap dibagi-bagikan. Ini juga meski memang belum dibagi-bagikan, ini Bawaslu juga menyatakan akan terus mendalami adanya temuan ini. Ini juga pernah diungkapkan oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno yang menyatakan bahwa politik uang bermotif sembako ini baik dilakukan berupa uang maupun dari materi, misalnya sembako ini bisa dikenakan dengan pasal pidana, baik yang memberi maupun yang menerima. Memang ini terkena sanksi pidana, ini tercantum dalam pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang memang untuk yang menjanjikan memberi uang dan juga materi ini diancam dengan pidana 36 hingga 72 bulan penjara dan denda hingga 200 sampai 1 miliar rupiah. Selain pemberi, ini yang menerima juga dapat terkena sanksi pidana, dan ini tercantum dalam pasal 187A ayat 2 dalam undang-undang yang sama. Dan Bawaslu dan juga KPU juga menyatakan ini untuk tim pemenangan, tapi untuk para cagup dan juga cawagup yang diketahui ikut melakukan politik uang dan juga ikut membagi-bagikan sembako, ini bisa terancam juga. Ini terkait dengan didiskualifikasi dari pilkada putaran kedua ini. Eliza. Baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda. Tezar Aditya dan juru kamera Said Kutub melaporkan dari Gedung Bawaslu DKI Jakarta.